Tim Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oke, teman-teman, kita akan ngobrol nih dengan Pak Kuwu ya, Kepala Desa dari Bango 2 terkait tadi yang disampaikan Kang Ep bahwa di sini di Bango 2 ini ada tanah namanya Caruban ya, tanah Caruban. Nah, kebetulan ternyata dari informasi yang Kang Ep sampaikan ke Pak Kuwu, Pak Miskad ya. Nah, beliau ternyata melakukan cross check atau klarifikasi terkait dengan tanah Caruban itu. Pak Kuwu, boleh disampaikan nih ke teman-teman sahabat Napak Tilas mengenai tanah Caruban itu ya, secara legalitas. Oke, sahabat Napak Tilas, ini ada persil atau saya ambil dari letter C. Nah, jadi tanah Caruban itu di sini tertulis blok Caruban, persil nomor 153. Luasnya kurang lebih 1.500-an. Ini fotokopian persilnya. Jadi kalau misalkan sampean tanya-tanya kenapa bisa dinamain tanah atau blok Caruban, saya sendiri tidak tahu karena sudah dari sananya. Bahkan saya tanya ke orang-orang terlebih dahulu juga, ya udah dari dulu namanya Caruban. Nah, jadi ini kalau di pemerintah desa kan ada bukti letter C dan dibuktikan dengan persil. Mungkin itu saja dari desa. Nanti harapan kami sih, monggolah barangkali pemerintah kabupaten, provinsi, pusat, karena di Cirebon ini kan pusat peradaban besar. Bahkan tadi udah dijelaskan sama Kang Saiful Mukminin atau Kang EF. Nah, jadi monggo barangkali ada teman-teman atau istilahnya yang berkepentingan di kebudayaan, pariwisata atau apa ya namanya ya? Untuk mendaftarkan ke Cagar Budaya. Iya, untuk mendaftarkan ke Cagar Budaya, silakan hubungi saya, Pak Kuwu Miskad, Pak Kuwu Desa Bango 2. Ya barangkali monggo mau dibangun wisata religi atau apa gimana, saya juga butuh masukan dan bimbingannya. Oke, ini ada Pak Juru Kunci juga ya. Menurut Pak Juru Kunci tentang tanah Caruban ini seperti apa sih, Pak Juru Kunci? Dari dulu memang udah ada ya, tanah Caruban itu ya. Jadi lakang ngarani wong kalah kan bisa tanah Caruban itu ya. Tanah Caruban. Nah, kembali lagi Kang Ep. Kan tanah Caruban itu kan tadi Kang Ep bilang kan tanah Caruban Nagari ya. Tadi kan sudah ada terkait dengan tanahnya ya, ada persilnya. Nah, terkait dengan peninggalannya itu, Kang Ep sudah sampai mana sih menemukan bahwa oh ternyata di sini itu memang ada tanah Caruban Nagari gitu kan? Maaf ya, ini tanah pertama beliau datang menang. Oh, oke. Iya, disebut tanah Caruban itu karena menangnya pertama karena pulang dari bercampur dengan orang banyak. Caruban itu artinya carub. Carub itu artinya bercampur dengan banyak bangsa-bangsa dan suku-suku. Jadi kalau Caruban Nagari artinya bangsa yang bercampur dengan suku-suku. Nah, beliau menang sayembara, saya klarifikasi ulang. Menang sayembara datang pertama kali di Muara Laut Palimanan. Dulu ini Muara Laut Palimanan. Oh, yang di sini itu? Iya. Cuman sekarang ketutup sama jalan kereta. Nah, di situ masih banyak peninggalan dan istilahnya bekas kerang-kerang dan lain sebagainya. Karena pada zaman itu pada zaman sebelumnya itu ada Syekh Bentong lewat sama anaknya Syekh Nurjati mau ke Karawang. Itu Laut Palimanan diasatkan atau disurutkan oleh beliau. Nah, lalu muaranya sampai di sini. Nah, di sini adalah tempat beliau pertama kali menginjakan kaki pulang dari berkeliling dari sayembara tersebut. Artinya disebut tanah Caruban, telah bercampur dengan orang banyak. Nah, dan di sini punya tetangganya yaitu Jemaras. Nah, Jemaras itu dari Cempal, Pak. Anak dari Mbah Kuwu. Ya.
anak dari Mbah Kuwu dari anaknya Syekh Ali Akbar. Beliau punya ibu namanya Nyai Jemaras, itu punya ibu, bukan Nyai sih sebenarnya, nama sananya Nai. Nai panggilannya. Cuman setelah sampai sini dipanggilnya Gede Jemaras. Nah, di sana namanya Nai. Semua anak Mbah Kuwu dari Cempa di depannya panggilannya Nai. Nai Jati Merta, Nai Larakonda, Jati Merta, Larakonda, sampai dengan Nyai Jemaras, sampai Nai Lara Melasi. Nah, itu semuanya tujuh-tujuhnya itu, hampir semuanya tujuh, saya tidak sebutkan semua. Itu dari Cempa. Nah, termasuk berarti dari Cempa bercampur di sini dengan suami dari India. Jangan salah, suaminya dari India. Nah, beliau anak dari Haidar Ali Khan. Datang ke sini hanya untuk mengawinkan gajah albino, gajah Palimanan, ya, yang berwarna putih di Pegajahan. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Dan dia menang sayembara, akhirnya menikahi Nyai Jemaras. Nah, kurang lebihnya begitu. Dan dia menjadi kepala pengawasan perbankan Cirebon yang disebut Sukadana. Nah, Sukadana itu adanya di Indramayu. Nah, kemudian juga pengawas dari Sukagumiwang, artinya Pegadaian Cirebon, dengan mata uang yang bernama Yatra. Nah, beliau punya ajudan yang bernama Judipati, yang beliau adalah algojo atau tukang tagih dari orang yang berhutang atau apa di Sukadana. Nah, kepala banknya bernama Adipati Sukadana, tapi beda babat. Artinya di daerah sini sudah terkumpul dari India dan Cempa. Kemudian ada lagi Syekh Babu Dampul. Syekh Babu Dampul itu adalah sepupu dari keluarga Sultan Hud. Nah, beliau juga dari luar negeri kan, ada di daerah kita sini, dekat dari sini Bojong, daerah Bojong. Nah, kemudian ada lagi di daerah Kaliwulu, berada di Cirebon juga. Nah, itu bercampurnya masyarakat dunia, ya. Syekh Ali Akbar adalah Ki Gede Kaliwulu. Syekh Abdurrahman Ali Akbar. Nah, beliau adalah Ki Gede Kaliwulu, mertuanya Mbah Kuwu. Nah, kemudian istrinya Mbah Kuwu yang kedua, ya juga dari Cempa. Nah, Nai Ongtin atau dipanggil Li Anyontin, istrinya Sunan Gunung Jati ya. Itu dari dulu sudah tempat percampuran orang di dunia. Nah, di sini paling mudah. Kenapa disebut Caruban? Di sini paling mudah. Bercampurnya orang di dunia itu paling mudah. Dengan silaturahmi, mereka bisa menikah yang di daerah mereka tidak bisa menikah. Ada antar suku tidak bisa menikah, antar bangsa tidak bisa menikah, antar kerajaan tidak bisa menikah. Akan tetapi dengan cara syariat Islam, mereka bisa bersahadat, menikah di sini, ya, ijab kabul di sini, dan akhirnya banyak yang menetap di sini. Seperti keluarga besar dari Ratu Sulaiman Baghdad, ada Syarifah Baghdad, ada siapa? Mereka tertarik ke Cirebon itu untuk carub, artinya untuk bercampur. Dalam artian mereka bisa menikah di sini dengan nyaman, kan gitu. Nah, kalau di daerah lain tidak ada, kan, tidak ada seperti ini. Makanya Cirebon adalah tempat bercampurnya orang dari seluruh dunia. Nah, tertarik dari tawaran beliau menawarkan kepada mereka bukan hanya menang sayembara. Saya kan kalau hanya menang sayembara nggak akan nurut. Nah, menurutnya mereka bisa berdagang di sini. Kemudian mereka juga bisa bercampur di sini, bisa menikah di sini. Nah, itulah disebut caruban. Artinya Cirebon yang sudah bercaruban, artinya bercampur. Nah, itulah disebut caruban negari. Beda dengan Cairebon. Cairebon yaitu artinya cai, artinya air, rebon itu air udang. Nah, itu asal-usul Cirebon. Beda lagi, kalau caruban nagari makanya sesudah, bukan pada masa sana, sejaman Sinuhun, bukan. Masa zaman Sinuhun dan Mbah Kuwu adalah Cirebon. Nah, kalau caruban nagari sebelum zaman itu berarti kita nggak bisa ngobrol begini kan? Paham kan? Nah, itulah pembedanya. Pembedanya harus jelas. Kenapa seperti itu? Ya karena jawabannya tadi, paskanya berbeda. Zamannya berbeda. Beda zaman ya, beda pasca. Iya, kurang lebih begitu, Mas. Tadi bertahan sekitar 150 tahun. Kurang lebih 150 tahun. Jadi di situ konsepnya ada pemerintahan juga. pemerintahan dunia. Untuk seluruh kepala Syah Bandar. Karena kedudukan kepala Syah Bandar lebih tinggi daripada dudukan kerajaannya. Karena yang bagian menghasilkan gudang, emas itu dari Syah Bandar semua. Jadi kedudukan Syah Bandar lebih tinggi dari zaman rajanya pada zaman Carubanagari. 150 tahun itu kan rentang waktu yang lumayan panjang ya. Itu yang memimpin siapa aja? Pangeran Charbon dengan seluruh segenap bala dayanya,
itu mencapai titik maksimal dengan spesialisasi. Nah, di setarnya itu adalah pusat titik pemerintahannya itu di Talun, Cirebon Girang itu. Nah, artinya Cirebon Girang itu Cirebon menang. Nah, di sanalah tempat orang membuat satu aplikasi permohonan apa semua ke sana dari seluruh dunia. Tapi datangnya melalui Muara Jati di Bondet, di Sah Bandar Muara Jati. Nah, beliau sekaligus memimpin menjadi Ki Mangkubumi, juga memimpin Raja Dunia. Jadi beliau itu memimpin selama 150 tahun? Kurang lebih. Lumayan lama ya? Cukup lama. Kalau Sinuhun, Sunan Gunung Jati kurang lebih 120 tahun. Selanjutnya diteruskan oleh cucunya karena ketidakmampuan, akhirnya dibuatlah Kesepuan. Nah, itu pun ditopang sudah masanya panjang kesininya. Sudah 1588. Karena pelayaran dunia sudah masuk. Dari Portugal sudah masuk Banten, kan gitu. Sudah masuk ke sini, Panembahan Giri Raya, istrinya dibawa sama ke Sanulun, beliau ditahan di Imogiri oleh Belanda. Nah, artinya hampir semasa, masa terakhir dari Panembahan Ratu, hampir bersamaan dengan masa dengan Pangeran Charbon. Bapaknya Panembahan Ratu itu bapaknya Panembahan Giri Raya. Artinya kita dapat simpulkan ya, atau jangan simpulan, artinya ini masih resume ya, karena ini baru ditemukan sekarang tanahnya, artinya masih menjadi objek yang diduga cagar budaya dengan penelitian lebih lanjut. Artinya kami paling nggak sudah bangga bahwa kitab Carubanagari yang selama ini menjadi andalan para budayawan Cirebon, walau banyak yang punya versi lain, akan tetapi menurut saya Carubanagari ada dimulai pada zaman Pangeran Charbon. Pada resume ini saya menyatakan seperti itu. Kemudian yang kedua, kita pernah menjadi negeri, bangga bahwa menjadi putra-putri Cirebon adalah putra-putri yang bangga, yang pernah memiliki kekuatan, leluhurnya adalah memimpin dunia. Nah, kemudian yang selanjutnya berada di posisi daerah yang tidak disangka-sangka, di pinggiran sawah-sawah, tanahnya berbentuk letter S, kita tadi survei, dan itu saya ibaratkan itu sebuah kata simbol berarti selamat, kan gitu. Nah, semoga menjadi selamatnya bangsa kita. Nah, ini artinya kita jangan surut ke depan sebagai anak cucunya yang punya terobosan yang lebih dari ini. Artinya kita harus menjadi sesuatu yang nomor satu lagi di dunia. Entah kapan pada generasi keberapa, semoga ini akan muncul dari keluarga besar Cirebon semuanya yang ada di wilayah dan keturunan-turunannya yang ada di luar kota, bahkan di seluruh Nusantara, bahkan di luar negeri. Oke, sahabat Tampak Tilas ya, tadi apa yang disampaikan oleh beberapa narasumber kami terkait dengan Tanah Caruban mungkin sudah dapatkan gambaran ya dari beliau-beliau ini bahwa di Cirebon itu memang ada Tanah Caruban, dan ini mungkin tugas kita bersama untuk mengeksplor lebih lanjut, melakukan penelitian lebih lanjut tentang Tanah Caruban ini. Tanah di Desa Bango II ini memang ada namanya Tanah Caruban. Itu aja teman-teman sahabat Tampak Tilas, kita akan coba eksplor situs dan tempat bersejarah di Desa Bango II.